sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pasya di kanal PBSI episode 12. Hari ini saya sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Ya, beliau adalah ketua HMPS, kemudian senior dari PBSI juga. Nanti kita akan berbicara banyak tentang segala hal mengenai organisasi, prestasi dan juga kegiatan beliau selama berada di kampus IKI Budi Utomo Malang. Yang mudah-mudahan apa yang bisa beliau share itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat datang Mas Zain Iqbal di kanal PBSI. Assalamualaikum semuanya. Ya, boleh sapa-sapa dulu ya rekan PBSI yang di rumah Mas Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menyaksikan dan semoga ada yang bisa diambil lah dari percakapan saya dengan Mas Zain ini. Saya sangat senang sekali diundang di sini. Terima kasih. Ya, lama sebenarnya sih saya mengagendakan untuk mengundang Mas Zain, tapi karena kesibukan, karena beliau juga ini di akhir-akhir perkuliahan, jadi saya juga bisa mengerti dan akhirnya alhamdulillah setelah yudisium kemarin ya. Alhamdulillah Kamis kemarin yudisium, jadi baru bisa kita hadirkan di sini ya. Mas Zain ini asli Malang ya? Saya Arema asli Mas. Arema asli, Singosari. Singosari. Berapa bersaudara Mas Zain? Saya anak nomor pertama, adik ada 3. Cowok semua, cewek? Cowok 1, cewek 2. Satu cewek 2. Ya, yang paling kecil masih kelas 3 SD. Jadi gitu. Pertama mendengar kanal PBSI, ini selaku senior di PBSI, apa tanggapan Mas Zain tentang kanal PBSI? Kanal PBSI ini sebenarnya salah satu cita-cita saya juga sih, salah satu keinginan saya pertama kali ikut di HMPS juga. Saya pengen buat wadah. Alasan saya mau masuk ke HMPS itu karena menurut saya kita tuh butuh wadah. Nah, sebagai anak sastra, terutama anak bahasa Indonesia kan kita banyak sebenarnya kreativitas, kita bisa nulis, kita bisa baca puisi, kita bisa drama. Nah, selama ini kita tuh nggak punya wadah Mas. Nah, akhirnya lewat ini saya kenalkan dulu ya HMPS kita ya. Nah, anak PBSI itu punya HMPS. HMPS itu himpunan mahasiswa program studi atau organisasi mahasiswa tingkat prodi. Nama HMPS kita kebetulan Kesatria. Nah, ini bajunya saya pakai. Kesatria itu singkatan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, Kesatria ini pertama kali muncul atau pertama kali lahir itu tahun antara 2014 atau 2015 itu saya lupa. Yang mendirikan campuran angkatan 2013 dan 2014. Ketua HMPS pertama itu Mas Bayu, setahu saya ya, angkatan 2013. Dia udah lulus tahun kemarin alhamdulillah itu. Nah, HMPS ini harapan saya kan jadi wadah kita berkreasi, berkreatif, anak-anak berorganisasi juga. Nah, alhamdulillah dengan adanya kanal ini menambah platform lagi. Kita nggak hanya bisa berkegiatan secara luring ya, bisa juga daring gitu. Jadi saya sangat senang sekali ya di kanal PBSI. Terima kasih untuk Mas Hedi juga ya. Akhirnya bisa terlaksana. Ini hal yang nggak bisa saya laksanakan sebenarnya. Saya impikan saja tapi belum bisa saya laksanakan. Itu. Ya, Pak Susani juga tentu ya yang sudah memberikan izin kepada prodi terbaik lah. Saya khususnya untuk membuat channel ini tanpa izin dari beliau ini juga tidak akan terlaksana Mas Zain. Terima kasih Pak Susani. Untuk menjadi HMPS itu sendiri perekrutannya itu ada tahap-tahapannya atau siapa aja bisa gabung itu untuk anak bahasa? Khusus ini kan karena organisasinya tingkat prodi ya, berarti sebenarnya anggotanya itu semua mahasiswa prodi bahasa dan sastra Indonesia yang masih aktif kuliah dalam arti belum yudisium. Itu semuanya sebenarnya anggota dari HMPS, anggota organisasi kita. Cuma kan pasti ada pengurus harian. Nah, itu yang kita seleksi, kita pilih gitu. Nanti ada beberapa yang masuk, kita tanya komitmennya gimana, visi-visinya apakah sama dengan kita. Nah, baru itu yang kita jadikan hari pengurus harian. Nah, itu. Jadi kalau untuk anggota semua dari sebenarnya semua PBSI itu adalah anggota dari HMPS, hanya untuk pengurusnya baru ada pengurus hariannya ada kerangkanya. Ya, Mas Zain kan aktif juga ya dalam organisasi. Kira-kira apa sih Mas Zain keuntungan kita kalau kita bergelut di organisasi itu sama perkuliahan ini? Selain kita menuntut ilmu ya di kampus ini, keuntungan kita berorganisasi itu apa? Kalau saya bilang sebenarnya banyak sekali. Yang paling terasa di diri saya sendiri itu sebenarnya percaya diri Mas. Percaya diri itu
meningkat pesat. Karena saya itu anak introvert Mas, jadi saya tuh nggak terlalu suka bersosialisasi dengan orang awalnya. Jadi saya dulu tuh suka nulis di rumah aja, nulis diary, nulis cerpen di rumah. Saya post di sosial media gitu aja. Saya nggak biasa bersosialisasi dengan orang. Tapi begitu saya ikut organisasi, saya bisa harus mau nggak mau kan kalau organisasi ya sosialisasi dengan orang gitu. Nah itu yang paling kentara itu percaya diri kita akan naik. Nah pertama. Yang kedua, ketika kita belajar organisasi di kampus, nanti ketika kita turun di masyarakat, kita sudah biasa gitu. Biasa bekerja secara organisasi, kita tahu job desk masing-masing gimana gitu. Misal Anda sebagai ketua, job desk-nya seperti ini ya. Anda nggak boleh mengerjakan job desk-nya bendahara, nggak boleh mengerjakan job desk-nya sekretaris seperti itu. Wewenangnya seperti itu. Ya itu sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Secara yang akademik menurut saya organisasi ini wajib juga kita ikuti gitu. Karena setelah dari kampus kita akan terjun ke masyarakat ya, juga. Pasti kan kita turun ke masyarakat. Apalagi kita anak bahasa itu rata-rata yang dinilai itu cara kita bertutur, cara kita berkata, seperti itu. Jadi ketika turun di masyarakat kita udah siap gitu. Udah pernah ikut organisasi seperti itu. Organisasi bisa melatih kita juga sebelum kita turun ke dunia yang nyata ya, masyarakat ya. Jadi kalau istilahnya kalau salah-salah pas di kampus masih bisa ya. Tapi kalau di masyarakat usahakan sekitar mungkin kita buat kesalahan karena kita udah terbiasa di kampus berorganisasi seperti itu. Ayo tuh ya yang masih malu-malu yang masih ragu-ragu ya. Manfaatkan keberadaan kita di kampus. Selain kita menuntut ilmu, ambil juga manfaat-manfaat dalam berorganisasi. Ya, dengan berorganisasi kita belajar banyak hal, mungkin manajemen, kemudian memecahkan masalah, persoalan ya, mengadakan sebuah acara dan lain-lain. Itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak aktif dalam organisasi. Dinobatkan sebagai yudisiawan terbaik antar fakultas. Jadi alhamdulillah kemarin hari Kamis kemarin kebetulan saya ya dapat penobatan yudisiawan terbaik tingkat fakultas dari FPIS dan yang terpilih saya sebagai yudisiawan terbaik gitu. Luar biasa. Bagaimana cara menjaga semangat kuliah dan menjaga nilai agar bisa tetap di puncak? Saya gini ya, pengalaman saya sebagai mahasiswa. Kalau masih maba itu semangat pasti menggebu-gebu pasti itu. Semangat pengen belajar, pengen jadi nomor 1 itu pasti menggebu-gebu. Nanti kalau sampai di akhir baru makin merosot. Nah, kunci pertama itu tetap jaga semangat. Jangan pernah kendor, karena kalau semakin ke belakang itu pasti semangat kita kendor. Awal-awal kita terpacu, saya pengen jadi yang pertama nih, saya pengen belajar yang sungguh-sungguh. Tapi ke depan nanti ada masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah dengan pacar, bisa menurunkan semangat. Nah, itu yang harus dijaga pertama, semangat. Yang kedua, kita harus kritis tetap. Dari awal kuliah kita kritis, sampai akhir kuliah kita harus tetap kritis. Boleh tanya ke dosen-dosen PBSI, saya itu orang yang paling cerewet di kelas. Paling sering tanya, teman-teman sampai mungkin kesal juga kalau saya nggak mudah puas kan, kalau tanya belum puas saya tanya pasti. Jadi intinya saya pernah semester 1 itu Buli Sosialawati, salah satu dosen kita tuh bilang, jangan pernah takut bertanya. Sampaikan apa yang ingin kamu tanyakan agar lupa saya sampaikan apa yang ingin Anda unek-uneknya gitu loh pokoknya. Sampaikan unek-unek Anda, jangan pernah takut untuk bertanya. Itu yang saya pegang dari awal semester 1 sampai akhir semester itu saya jadi orang paling cerewet di kelas. Boleh tanya teman-teman. Bukan karena saya pengen terlihat atau gimana, bukan. Karena memang saya rasa ingin tahunya tinggi. Nah itu yang perlu dijaga sama teman-teman. Kritis. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, tanya langsung aja, nggak apa-apa. Teman pas presentasi, ya itu salah satunya harus diperhatikan. Teman presentasi di depan, walaupun presentasi teman-teman itu kadang kan membaca, gitu kan juga membosankan ya buat kita sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, tetap perhatikan, kita hargai mereka yang di depan, kita hargai mereka yang sedang belajar untuk mempresentasikan sesuatu. Nah kalau ada yang kurang jelas, kita tanya biar juga mengasah pengetahuan mereka juga. Itu kritis, pertama semangat, kedua kritis, itu yang penting. Itu aja sih Mas, kalau saya sih. Terus wajib itu aja saya, kalau nggak ada yang tahu, saya tanya gitu aja.
Jadi saya sebenarnya kaget juga sih kepilih jadi mahasiswa terbaik juga. Terus saya juga biasa-biasa aja menurut saya, nggak terlalu menonjol juga gitu. 2 kunci, jaga semangat dan kritis. Ya kritis dalam artian positif ya, dalam hal proses pembelajaran. Jadi kalau ada yang tidak kurang paham atau kurang jelas, jangan disimpan, ditanyakan ya. Kemudian ketika ada yang presentasi, tidak hanya dosen yang ketika mendengarkan, tapi rekan-rekan presentasi juga tetap diikuti dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas juga bisa segera ditanyakan. Ya memang sudah jiwa mahasiswa harusnya seperti itu ya, kritis ya, harus tetap dijaga itu. Jadi tidak hanya itulah bedanya ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Jadi tidak hanya mendengarkan guru selesai kita selesai, tidak. Kalau menjadi mahasiswa kita harus bisa mengembangkan, ada yang tidak paham ditanyakan, atau justru lebih baik kita sebelum masuk kelas itu sudah punya bekal, jadi kita bisa menyinkronkan pengetahuan kita dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau ada kekeliruan kita bisa menyanggah juga, kalau memang benar kita bisa menegaskan juga kebenaran tersebut. Oke. Kadang orang melihat ketika Mas Zen sekarang kemarin mungkin sudah dinobatkan menjadi yudisiawan terbaik sefakultas, mungkin orang melihat wah enak ya jadi Mas Zen. Tapi di balik tersebut pasti kan ada perjalanannya ya Mas Zen, yang Mas Zen lalui selama berada di KIP Budi Utomo. Ini kalau boleh di-share ke teman-teman, ada nggak pengalaman ketika belajar di KIP Budi Utomo yang membuat Mas Zen hampir-hampir putus asa atau istilahnya hampir gagal atau apa gitu? Kendala selama berkuliah di KIP. Kalau kendala yang saya alami, kebetulan saya kan asli dari Malang, maksudnya mahasiswa Malang, bukan mahasiswa perantauan ya. Jadi alhamdulillah untuk masalah kirim-kiriman saya nggak ada masalah ya di situ. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada masalah di situ yang membuat menghambat perkuliahan. Kalau saya masalahnya paling apa ya? Sempat waktu itu kerja sih, sempat mulai ada pekerjaan itu datang kuliah sempat telat-telat, itu juga yang bikin saya mikir juga prioritas saya akhirnya apa gitu. Sampai sempat saya lepas juga pekerjaannya gitu. Dan saya milih fokus kuliah aja gitu. Karena target saya memang karena ini kita di kampus swasta Mas ya. Jadi mau nggak mau saya harus dapat nilai yang tinggi untuk kalau memang mau melanjutkan karir saya kan begitu. Jadi saya memprioritaskan saya prioritas di kuliah dulu, selesaikan dulu kuliah. Jadi saya ambil pekerjaannya, job-job yang freelance yang bisa dikerjakan waktu-waktu senggang gitu aja sih Mas. Dan itu aja sih. Ada nggak orang-orang yang di balik Mas Zen yang membuat Mas Zen ini tetap bisa semangat, tetap bisa fokus pada apa yang ingin diraih, yang istilahnya mendukung dari karya Mas Zen sendiri? Kalau di kampus ya, kalau kuliah paling saya rindukan itu teman-teman Mas. Teman-teman itu paling utama. Mereka teman-teman, karena saya beruntung sih kuliah di IKIP itu benar kata orang-orang, kata Pak Rektor juga bilang kan miniaturnya Indonesia. Benar sekali. Saya teman tuh ada dari Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Papua, Sumba, Flores. Itu teman-teman yang lucu lah, mereka ini sangat saya rindukan, mereka seru. Itu juga yang membuat saya semangat. Mungkin kadang orang kan mau berangkat kuliah capek hujan gimana tapi ada semangat nanti di kampus bisa ketemu teman-teman yang seru-seru ini gitu. Itu sih Mas yang paling utama. Saya senangnya kuliah di IKIP itu enaknya banyak teman kita bisa dari suku Jawa, ada suku Dayak, Kalimantan, ada dari Flores, ada dari Sumba. Wah itu pengalaman yang nggak bakal didapat di kampus lain lah. Hanya di kampus IKIP Budi Utomo bisa gitu. Bisa tidak langsung kita bisa belajar karakter benar mereka juga ya, dan juga mungkin mengenal kebudayaan mereka juga ya di luar Malang. Kebetulan kan saya suka pelajari budaya orang juga Mas. Jadi saya sering bertanya mereka gimana sih budaya kalau di sana tuh gimana, ada pernikahan tuh gimana gitu Mas. Seru juga, kita dapat tambah wawasan. Istilahnya karena kita belum sempat bisa jalan-jalan ke Indonesia ya, betul. Kita cuma cerita aja, kita berasa keliling Indonesia. Memang ada rasanya kita tahu ya, belum bisa ke sana ya. Di NTT ada seperti ini, oh iya, saya pernah dengar dari teman saya seperti ini, oh iya benar gitu, cross check gitu kan. Jadi kadang kita nggak perlu keliling Indonesia, kita bertemu dengan orang-orang seperti itu pun kita bisa kayak seperti keliling Indonesia rasanya gitu. Serunya gitu sih. Makanya yang belum kuliah di IKIP Budi Utomo kuliah di IKIP.
Ya biar tidak dengan orang-orang Malang saja ya. Sama. Kita bergaul ya miniaturnya Indonesia. Nah, Gitu ya. Kemarin juga saya sempat lihat fotonya itu pakai baju adat mana itu Mas ya? Waktu Yudisium itu ceritanya saya kan bingung Mas ya. Saya mau bingung. Ini kan kalau untuk EPIS ya, kebetulan EPIS itu dihimbau dari pihak kampus atau pihak fakultas menggunakan pakaian adat waktu yudisium. Saya bingung. Kalau pakai Jawa ini udah biasa. Kalau pakai adat lain pakai adat apa gitu. Saya cari searching di Google itu adat mereka itu bagus-bagus pakaiannya. Akhirnya oh ya udah karena saya kuliah di Tugu Tomo yang miniatur Indonesia, saya mau jadi miniatur Indonesia juga. Akhirnya saya bikin konsep, saya bikin kostum DIY lah istilahnya, do it yourself. Bikin kostum, saya kasih nama itu kostum Nusantara Mas. Kostum Nusantara. Iya. Karena saya memadukan beberapa pakaian adat, aksesorisnya dan pakaiannya. Berarti jahit sendiri? Enggak jahit sendiri. Jadi cuma dipadu-padankan. Mix and match aja. Kayak jadi dari kepala itu saya pakai ikat dari Bali. Nah kebetulan dulu kan KKL-nya di Bali. Saya beli ikat itu. Saya ingat saya punya ikat Bali. Saya pakai ikat Bali di kepala. Terus kebetulan saya dapat dikasih teman itu ada rajutan, semacam rajutan ikat kepala juga sebenarnya dari Kalimantan, teman saya. Nah itu kalau ini kan udah pakai ikat Bali, kalau diikat lagi kan nggak match ya. Ini saya bentuk dasi Mas, bentuk dasi. Nah, bajunya saya pakai batik yang saya beli di Pekalongan dulu. Kebetulan saya pernah ke Pekalongan terus beli batik itu. Tadinya pakai batik Jawa Pekalongan, bawahannya saya pakai kain dari Manggarai. Saya pinjam teman dari Manggarai karena saya lihat coraknya itu bagus sekali. Indah gitu, warna-warni itu. Jadi dari atas sampai bawah itu kayak miniaturnya Indonesia lah. Ada semua. Memang ini Budi Utomo banget ya, ini simbolnya ya. Jadi tidak hanya tadi mengenalkan rekan-rekannya yang miniatur Indonesia, tapi dalam berpakaian kemarin pun pakaian adat, Mas Zen mencoba kalau cuma satu adat biasa mungkin sudah biasa, tapi mempadu-padankan dari berbagai daerah juga luar biasa. Menyusun skripsi di masa pandemi ada kesulitan nggak teman? Kendalanya sih kalau pas pandeminya ya, itu kendala cari referensi yang meluriknya sih, referensi kayak buku kayak apa itu kita kan nggak bisa ke perpustakaan, kita nggak bisa ke mana tempat-tempat mencari buku referensi kan belum bisa, toko-toko buku kan tutup juga, itu sih kendalanya. Tapi alhamdulillah kan bisa online juga, tapi kan kalau saya sih menurut saya kurang puas kalau online. Saya lebih suka baca langsung buku. Ambil tema apa pada tesis? Kayak skripsi saya ambil pengembangan media pembelajaran. Nah sebenarnya ceritanya gini, kalau skripsi saya itu saya gunakan sebenarnya perkiraan saya 2-3 tahun lagi lah baru digunakan di Indonesia karena saya membuat sebuah media pembelajaran daring. Nah perkiraan saya kan karena Indonesia internet belum merata, fasilitas belum merata, ini mungkin baru bisa diterapkan 2-3 tahun ke depan lah. Itu sebelum corona Mas, ternyata beberapa bulan kemudian ada corona, wah ini langsung bisa diterapkan itu media daring. Jadi awalnya itu saya dari Pool Everywhere Mas. Pool Everywhere itu media sebenarnya dipakai untuk mengumpulkan respon kayak untuk seminar itu misalnya kita seminar, coba sebutkan apa yang Anda ketahui tentang investasi misalnya. Nanti responden menjawab via smartphone atau laptop, via daring, nanti langsung muncul jawabannya di layar seperti itu. Itu saya kombinasi dengan pembelajaran, bisa jadi media pembelajaran ternyata yang menarik, yang secara daring itu. Itu ada aplikasinya atau masih berbentuk? Aplikasinya ada, itu namanya Pool Everywhere itu. Sudah tersedia di? Ya ada. Jadi saya memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah media pembelajaran gitu. Oke, luar biasa ya. Karena di kapan ini rencana wisudanya? Wisuda kalau dengar sih sekitar bulan 10 ya, Oktober ya. Sudah di karena pandemi juga mungkin ini jadi kendala juga nanti. Ini kayaknya unik juga wisudanya. Saya sempat dapat bocoran sih konsepnya, tapi nggak boleh disebutkan. Masih rahasia. Seru juga sih kalau memang konsep itu dijalankan, seru juga. Kita beda dari yang lain lah. Kita coba akan seperti apa ya. Iki Budi Tomo tuh
harus Nah, tampil beda. sebenarnya anak orang-orangnya itu visioner semua mas. Iki Budi Utomo. Kalau mau tahu ya kuliah dulu di Iki Budi Utomo. Nggak bisa tahu gitu. Betul. Dari banyak makanan kita tidak bisa mengatakan itu enak atau tidak kalau belum mencoba. Maka kalau memang pengen tahu semua keunikan dan semua hal-hal yang baik dari Ki Budi Utomo ya harus kuliah dulu di Ki Budi Utomo ya. Mas Zen, pesan-pesan untuk dosen-dosen yang selama ini sudah membimbing selama kurang lebih 4 tahun ya. Alhamdulillah 8 semester saya. Pas ya. 8 semester ya. Apa pesan-pesan untuk beliau selama membimbing Mas Zen di Budi Utomo? Kalau saya bilang ini dosen-dosen kita itu terutama di PBSI ya, dan saya tahu karena saya jadi dosen PBSI sangat istimewa mas mereka ini. Tidak ada yang namanya dosen killer itu sangat kekeluargaan karena memang kampus Ki Budi Utomo kita kan dibangun dari asas kepedulian, kepedulian kita di mas. Jadi yang diutamakan dulu akhlaknya dulu di kampus kita. Jadi memang sangat berkesan sekali lah. Saya tidak akan pernah lupa dengan dosen-dosen yang sudah membimbing saya selama ini itu. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena semuanya itu baik sama saya gitu mas. Untuk saya seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan ada dosen killer, enggak, mereka nggak killer. Cuma memang cara mereka berbeda-beda dalam menyampaikan suatu hal. Ada yang tegas, tapi dengan cara begini, ada yang tegas begitu. Bahkan dosen kita pun dari berbagai daerah juga mas, nggak hanya Jawa, ada juga dosen dari luar Jawa. Itu yang menarik di Budi Utomo itu. Tidak hanya mahasiswanya tapi dosennya juga. Iya, dosennya pun dari berbagai daerah gitu. Jika mungkin mereka lagi melihat apa yang Mas saya sampaikan, beliau yang sudah membimbing. Saya mungkin mau berbicara terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing saya, yang sudah sabar menghadapi tingkah usil saya, tingkah bawel saya gitu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Saya bisa jadi seperti ini, saya bisa berada di posisi ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu dosen sekalian. Untuk teman-teman yang selama ini berada di sekitar masjid, apa yang Mas saya sampaikan? Untuk teman-teman, gimana ya? Mereka ini sering saya usilin, saya ini termasuk jahil kan, saya minta maaf lah kalau ada yang jangan dimasukkan hati lah. Saya itu bercanda, orangnya suka bercanda, suka usil, jahil memang saya orangnya dari dulu jahil. Jadi saya terima kasih juga kalian sudah mau menjadi teman saya, menerima saya, dan yang penting jangan sampai lupakan saya. Kalau pengen saya nggak lupa kalian ya, kalau udah di daerah kirim oleh-oleh lah ke saya, pasti saya nggak lupa. Buat adik tingkat. Oke, buat adik-adik tingkat termasuk Mas Heri ya. Ya saya juga. Ya, tingkat ya. Yang pasti tetap semangat lah. Kesan-kesannya tetap semangat aja sih. Ya ini kan masa pandemi. Masa pandemi ini nggak mungkin berlangsung selamanya kok. Kita pasti akan berkumpul pada suatu waktu lagi. Ya semoga cepat lah ya. Amin. Maksimal mungkin akhir tahun ini semoga Mudah-mudahan. ya tahun depan kita udah bisa bersua lagi, kita bisa berbincang normal lagi, nggak jaga jarak lagi, nggak pakai masker lagi gitu ya. Semoga ya untuk khususnya untuk Indonesia ya, semoga segera sembuh biar kita bisa berkreasi lagi, kita bisa main drama bareng lagi, bisa baca-baca puisi bareng lagi. Itu sih harapannya mas. Ya. Dan pandemi ini mengajarkan kita bahwa sosialisasi yang nyata itu yang memang sebenarnya kita butuhkan. Ya. Jadi kita sudah difasilitasi media sosial, tapi kalau tetap tidak bisa bersua, tidak bisa bercengkrama secara langsung, ternyata ada yang kurang ya. Mungkin ini juga sedikit teguran, terkadang kita sudah difasilitasi media sosial, ketika lagi berkumpul satunya main HP, tapi tidak ada obrolan, itu mungkin satu teguran juga ya. Ternyata kita sekarang dikasih keleluasaan silahkan untuk menggunakan media sosial tapi tidak berkerumun, ternyata ada sesuatu yang hilang ya, keakraban, kebersamaan itu justru yang kita rindukan. Berarti ada harapan ke depan setelah lulus dari Budi Utomo itu? Iya. Harapan pertama saya ini terkait organisasi juga mas ya. Ya. Kebetulan kan saya masih ketua nih, belum ada sertifikat ketua baru HMPS Kesatria. Harapan saya sih kita bisa berkumpul entah kapan lah, kita jadwalkan angkatan 2017, 18, 19, 2020 juga kita undang semua. Kita obrolin nih, kita bawa kemana nih Kesatria ke depannya. Kalau Kesatria ini harus berlayar, kalau bisa makin besar gitu. Apalagi kita udah punya
Mas Heri sebagai pencetusnya pertama kenal PBSI ini kan juga udah membuka jalan kita lagi, kita bisa masuk ke platform yang daring. Itu kan juga suatu kemajuan. Harapan saya entah kapan lah ya kita agendakan, boleh sebelum saya wisuda atau setelah saya wisuda, monggo saya bantu lagi untuk bagaimana sih kita bawa kemana nih Satria. Nah, dengan harapan akan bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang lain, memicu kreativitas, memicu kegiatan-kegiatan yang positif di kampus gitu sih. Kedepannya pengennya kalau dari segi organisasi, kalau segi pribadi, segi akademik, insya Allah saya kepingin nyoba itu Mas, LPDP S2. Jadi mau cari S2 yang beasiswa lah ya, mau cari beasiswa S2. Kalau bisa di luar negeri, pengennya di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri pun nggak apa-apa. Paling pengen sebenarnya di linguistik atau sastra itu sih, yang linear lah sama jurusan saya gitu. Kalau di Malang mungkin di UM, kalau sastra ya, kalau saya dengar. Kalau yang linguistik katanya paling bagus itu di Jogja kalau nggak salah, S2 ini di situ. LPDP ini setiap tahun ada apa? Setiap tahun ada, tapi kalau corona ini sepertinya tahun ini nggak ada Mas. Mungkin tahun depan ya. Ada untuk S2 yang dalam negeri. Kalau S2 yang luar negeri sepertinya udah ada, tapi dibukanya belum tahu. Masih saya lihat di websitenya masih belum. Pengennya kalau secara akademik ya, kalau dari segi karir ke depan sih pengen wirausaha sih sebenarnya. Sempat ingin membuka sekolah gratis juga kan ya? Iya, saya setelah akademik, karir, wirausaha itu ya harapan yang di sosial itu saya pengen buka rumah belajar gitu lah, terutama untuk anak jalanan Mas. Karena saya prihatin gitu Mas, lihat anak jalanan itu gini cari uang. Nah daripada gini kenapa nggak dikumpulin? Kalau misal mereka memang tidak bisa lepas dari jalanan ya, karena mungkin faktor tuntutan ekonomi dan lain-lain, karena mungkin kita belum bisa bantu secara ekonomi, daripada anak-anak tuh begini doang di jalanan, kita bisa kasih kreativitas, kita bisa kasih pelatihan, misalnya membuat sesuatu yang berguna, entah itu semacam kemoceng lah yang simpel-simpel sepele seperti itu, nanti mereka jual. Walaupun misalkan mereka nggak bisa lepas dari jalanan kan, solusinya seperti itu Mas. Daripada mereka diberikan mental pengemis ya, minta-minta aja, kenapa mereka nggak di-push atau didorong untuk membuat sesuatu dan dijual. Nah, itu kan mindsetnya udah beda dari yang gini-gini doang dengan menawarkan barang. Nah itu kan beda mindsetnya. Pengen saya seperti itu. Jadi saya pengen buka sekolah gratis, pengennya ke depannya, semoga terlaksana ya. Sekolah gratis khususnya untuk anak jalanan dan orang kurang mampu. Sekolahnya sih nggak harus di akademik ya, pengennya ke situ sih, ke arah pelatihan wirausaha gitu. Karena mungkin memang saya menyadari kalau anak jalanan kan, kenapa dia jadi anak jalanan kan faktor ekonomi gitu Mas. Jadi mereka lebih baik menghabiskan waktu buat di jalanan cari uang, nah itu daripada sekolah. Nah gimana caranya menarik mereka biar mau sekolah? Ya kita kasih iming-iming itu tadi, kasih pelatihan. Dengan pelatihan ini kalian bisa menghasilkan uang. Nah saat pelatihan disisipi pelajaran, disisipi budi pekerti seperti itu. Jadi harapannya mereka bisa segera lepas lah dari jalanan seperti itu. Anak-anak kecil kan kasihan Mas, sekarang miris. Contoh di Malang aja, kalau musim liburan, pasti banyak sekali anak di jalan, anak-anak terutama di bawah umur yang masih usia sekolah itu banyak sekali. Dimana itu bukan dunia mereka aslinya ya, bukan saatnya. Dunia anak-anak adalah bermain, belajar, tapi direnggut dengan harus menjadi seperti itu ya. Karena Mas, mental juga Mas. Saya tuh ini unik, saya pernah ketemu seorang anak gitu ya. Saya tahu dia bukan pengemis, dia cuma kejar layang-layang. Dia kejar layang-layang, begitu saya berhenti motor, saya lihat dia kejar layang-layang, terus dia ambilin saya, Mas minta uang Mas buat makan. Saya lihat pakaian bagus, terus sandal bagus juga, dia pasti bukan pengemis aslinya, tapi ada mental-mental seperti itu karena dia sering di jalanan melihat orang seperti itu, mudah sekali cari uang, begini aja dapat uang. Itu yang ingin saya coba sih gitu. Ya semoga hal-hal kecil yang saya lakukan itu bisa berdampak lah gitu loh. Walaupun belum secara global, minimal di lingkungan sekitar saya bisa bermanfaat buat orang lain, itu udah senang sekali gitu. Luar biasa ya. Terima kasih Mas Del sudah hadir di kanal PBSI. Kita doakan semua mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Mas Del
Zin tadi bisa tercapai semua. Amin. Ya, kita sangat beruntung bisa belajar dari Mas Zin yang memiliki visioner yang sangat baik ya, dimana di akhir masa jabatannya beliau masih yang diutamakan pertama harapan itu bukan pribadi dulu, tapi bagaimana kemajuan organisasi yang selama ini beliau pimpin, yang selama ini beliau perjuangkan. Baru setelah itu Mas Zin target pribadi akademik ya, akademik, kemudian target wira swasta ya. Setelah target wira swasta tidak berhenti sampai di situ, tapi Mas Zin juga memiliki visi sosial yang sangat tinggi, di mana ingin mendirikan sekolah gratis, pendidikan gratis untuk anak-anak jalanan. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Ya, saya rasa itu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kanal rekan-rekan sahabat-sahabat kanal BBC yang selalu mendukung acara ini. Tetap dukung dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam literasi.